dari kalian. Buktikan kalian komunitas Mobile Legends terkece tersolid. Hapuskan semua komentar negatif dan langsung saja kita masuk ke dalam in-game kali ini. Dan bahkan Luminaire yang menggunakan Sylvana. Oke. Yes, berarti kita akan melihat nantinya Valir akan menjadi roamer, membuka map open vision. Dan ini yang aku bilang tadi sama Pak Pulung ya, masalah vengeance di seorang Sylvana support. Benar banget, tapi kali ini bakal coba dipasang karena seorang Psycho Skylar terkena damage yang cukup besar dan Clover akan mendapatkan first blood. Flicker digunakan begitu saja, berhasil oleh seorang Skylar. Psycho langsung mencoba untuk membantu seorang Skylar di arah bottom lane. Clover dia gak punya apa-apa dan Skylar gak boleh terlalu barbar karena bisa jadi balikan keadaan. R7 juga mencoba untuk melakukan cutting, tapi EVOS Legends di dua lane yang berbeda mendapatkan kemenangan walaupun Versiknya berada di pressure yang cukup keras. Iya, Clover pun di bagian bawah mendapatkan bantuan dari REKT. Ia menggunakan Valir, hampir aja tadi burst fireball-nya bisa meng-cancel dua orang yang ingin pulang karena sudah rindu kampung halamannya. Yes, dan bahkan kali ini Albertnya yang bakal coba diganggu oleh RKT, tapi RKT nggak ada yang jemput. R7 melakukan rotasi dan lihat di sini Finn bersama RKT harusnya first blood didapatkan oleh tim Waran Kiyoshi. Wow, berani banget. Sendirian aja maju ke bagian depan. Ada apa ya, sebuah gangguan yang dilakukan tapi malah kehilangan satu nyawanya untuk REKT. Yes, first blood didapatkan oleh seorang Psycho. Untungnya Psycho yang dapatin, tapi ini Psycho dengan emblem fighternya membuat Versik sedikit kesulitan. Mirror image ke arah belakang, REKT membantu pergerakan atas Versik di arah jungle. Ini mungkin bakal menjadi pergerakan rotasi yang cukup lambat untuk seorang Versik. Meanwhile, kita ingat kembali Cloud ini memang hero yang tidak cukup kuat di arah early game. Montage yang telah dikeluarkan, Albert kali ini bakal memancing keributan di arah tunnel. Udah ada anti-match dari belakang. Skylar memilih mundur dengan falling star-moonnya kali ini. Anti-match hanya seorang diri, Luminaire garing batu. Tapi The Way of Dragon bakal berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Versik. Iya, Versiknya keculing tak dari mana asal, tapi untuk REKT kedua kalinya dia sudah kehilangan nyawa dan keunggulan hadir untuk RRQC. Dan bahkan Finn bakal berada di arah top lane mengganggu pergerakan anti-match. Damage yang terlalu besar dan baru dikeluarkan oleh Finn dan juga di arah top lane. Kali ini giliran anti-match yang berada di bawah pressure. Waduh, ini kenceng banget ya rotasi yang dilakukan oleh player dari arah, apalagi untuk ke arah Psycho-nya. Dia bermuter-muter aja tadi yang berhasil untuk mengganggu, mengacak-acak, ngebuang waktu player dari EVOS Legends untuk bisa melakukan sebuah initiate. Yes, lihat weakness point ini tersisa 2 saja. Di arah mid lane juga diganggu pergerakannya. Coba ditangkap oleh seorang Finn, tapi Flicker telah dikeluarkan. Finn terlambat kali ini. Papan caturnya dibuka tapi ke arah yang salah. Meanwhile di sana poin 1 diamankan oleh tim EVOS Legends. RKT memukul mundur seorang Albert dari arah bottom lane. Iya, benar sekali. Walaupun tadi sempat masuk ke dalam lingkar ataupun peta kan Skylar! ya. Skylar benar-benar mengganggu pergerakan dari Versik. Dan bahkan Versik gak bisa dapatin orange buff-nya. Waktu yang terbuang di jungle atas EVOS Legends. Waduh, ini nih tekanan-tekanan yang kayak begini yang emang ngeganggu Cloud-nya untuk di awal-awal. Sampai kapan dari RRQC bisa mengganggu ke arah Versiknya untuk melakukan farmingan, tapi itemnya. Heptasis menit 3. Corrosion juga menit 3. 3 tapi Gila. item awal. Tapi bisa dibilang ini Clover belum punya sepatu dibandingkan seorang R7. Berarti harusnya goldnya lebih banyak dari R7. Benar banget. Dan RKT udah bikin Warrior Boots. Kali ini Versik tertinggal levelnya oleh seorang Albert. Sang bayi macan tertinggal atas sang bayi alien 1 level. Iya, benar sekali. Sementara Clover didorong mundur aja. Void Crystal tadi ada di bagian tengah. Luminaire dengan Cyclone AI-nya berpindah tapi malah mentok. Sementara Rek berhasil mendorong dengan adanya satu sering torrent. Game pause. Merebut pacar orang lebih sulit daripada merebut pacar yang tidak Campak punya. dah lu sekali lu. Kita lanjutin lagi ya. Ini Oke, line up Wave down. Dragon langsung berhasil mendapatkan seorang Clover dan ternyata langsung dibelikan begitu saja. Langsung ada papan catur di sana. Kita terkaget-terkejut terheran-heran bahkan Reknya didapatkan oleh seorang Psycho. Membuat RRQC berhasil mendapatkan 2 poin. Buset, tiba-tiba baru masuk udah langsung ada team fight seperti ini. Luar biasa dan Turtle diamankan oleh seorang Albert sang Violin. Yap, benar sekali. 5-1 poin kill sekarang. Antara network juga udah ada sedikit perbedaan. Mungkin di angka sekitar 2000. Ya, sekitar angka 2000-an nih. Yes, dan tadi buat teman-teman yang nanya, Lemon mana itu tadi Vin ngeluarin stikernya? Tring, Lemon. Tuh, itu langsung ada Gila. lemon. Ini kalau misalnya yang ngeluarin stikernya EVOS. RRQC Lemon. Yap. Buset itu nambah buff power. Tapi kalau yang nge-pop up Stikernya? stikernya itu EVOS,
Itu namanya mancing keributan. Tapi ternyata bakal coba di follow up. Dua yang bakal dikeluarkan. Ke arah belakang, Saiko-nya tertangkap begitu saja oleh seorang Luminaire. Kali ini masih bisa ditumbangkan dan shutdown di arah bottom lane. Iya, baik sekali setup yang udah dilakukan RRQ Aussie. Baik banget, ada 2 di depan, 1 di belakang. Tapi ternyata setup seperti itu langsung diputar balikan keadaannya oleh EVOS Legend. Dan mereka yang mendapatkan point kill. Yes, dan Skylar bakal coba untuk ngambil orange buff dari seorang Versi. Versi sepertinya melihat posisi itu dibuka begitu saja. Dan kayaknya Versi tahunya udah hilang deh. Dan berhasil diamankan oleh seorang Skylar. Skylar, pemain yang luar biasa. Versi mencoba untuk membantu pergerakan anti-match di arah top lane dan too strong. Ini lebih ke arah ini ya, aku melihatnya kayak suksesor dari MDL yang saling beradu dari segi mentalnya. Skylar benar-benar motong banget dari segi rotasi sehingga orange buff yang seharusnya menjadi makanan untuk Persik kali ini diambil begitu saja. Oke, Luminaire berhasil menangkap seorang Saiko, tapi gak ada follow up dari Persik. Kali ini belum ada blessing duet, tidak bisa begitu saja. Saiko berhasil ditumbang oleh seorang Persik, tapi botnya chokernya terlalu sakit di arah mid lane. Hampir saja menumbangkan 3 player dari tim EVOS Legends. Oke, sementara 1 weakness point lagi dalam dilepaskan aja. Ini dia, crossbow tang sedikit lagi, masih ingin lebih. 1 hit terakhir, menghilang sudah. R7 ditumbangkan di arah bottom lane oleh seorang Clover. Permainan yang luar biasa, hampir saja sakaratul maut dan Persik berhasil mendapatkan 1 buah purple buff-nya walaupun di mid lane-nya sudah pecah turret. Mid lane pecah turret, ini bakal menjadi bencana. Albert di arah bottom lane, Albert bakal standby on position dan Clover memilih untuk mundur terlebih dahulu. Meanwhile, anti-match bakal coba untuk membaku hantam di arah mid lane. Bakal buying time, bakal clearing minion. Karena bakal coba ditangkap begitu saja. Luminaire berhasil mendapatkan Skylar dan ditumpahkan begitu saja. Skylar gak bisa kabur, gak boleh pulang, maunya digoyang dan bakal spin. What a play, flicker yang baik dan bakal langsung membuat ultimate. Anti-match harus menggunakan revive-nya di arah mid lane. Waduh, itu benar-benar menyakitkan. Dan sekarang Alexa final blow-nya. Untungnya Turtle masih berhasil diamankan oleh Persik dan Persik langsung kabur ke bagian atas. Tapi Saiko terjebak, untungnya masih bisa kabur. Sementara R7 didorong dengan sharing torrent, gagal untuk bisa mengeluarkan Way of Dragon-nya. Luminaire kali ini udah standby posisi, bakal coba ditabrak tapi masih ada dadar guling kali ini membuat para pemain dari tim RRQ Aussie harus mundur. Dan bahkan EVOS Legends membalikan keadaan dan 5 sama poin dengan Colt yang lebih unggul. Berhasil menangkap seorang Finn, udah gak bisa belikan lagi, mau menjadi pilihan dan Finn berhasil ditumpahkan oleh anti-match. Harusnya betul sekali kali ini 50. Wah, tersisa Saiko sendirian aja. Ini dia, udah dicolok tapi ternyata dia masih bisa menggocek Saiko sedikit lagi. Burst fireball-nya terkena tapi masih bisa kabur. Drake berjuang seorang anti-match kali ini. R7 yang berhasil menggunakan 1 buah flicker untuk mundur. Persik masih mau lebih, menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Dan bahkan gak ada kabar sama sekali. Anti-match, Saiko, Skylar pun sedikit terlambat untuk mengambil 1 buah purple buff, tapi ditukar oleh seorang Ray. Persik masih mencoba balik ke blessing duetnya. Skylar langsung fokus. Sedianya dia harus berhasil mendapatkan 1 buah poin atas tim EVOS Legends. Oke, dan di tempat lainnya ada Albert yang udah berhasil ditumbangkan oleh Clover. Dan sekarang untuk Esmeralda pun udah berhasil diambil. What? Permainan macam apa ini? Gila, intensitas yang sangat luar biasa. Jual beli serangan dari kedua belah tim. Bahkan dari tadi EVOS Legends sangat tinggal dari segi gol. Kali ini unggul 2K Network. R7 mau tapi dihajar. Luminaire berhasil mencoba bertangkap 1 buah. Dan mereka berhasil Saiko. Berhasil menghindari. Versi gak bisa pulang. Tapi ternyata 1 poin kali ini lebih dikasih ke arah objektifnya. Berhasil dapetin turret, dapetin orange buff. Posisinya dibalikan oleh tim EVOS Legends. What a play from EVOS Legends. Profesor, apa yang terjadi? 1 buah turtle yang tadi tercuri setelah Skylar yang 2 kali ditumbangkan di area top lane. Itu menjadi jawabannya. Albert tadi melakukan rotasi ke arah bottom lane ketika dia melihat Clover berhasil menumbangkan R7. Dan langsung buyar dari segi rotasinya hingga kali ini. Dari yang RRQ Aussie unggul 2K network dibalikin. EVOS Legends unggul 3K berarti 5.000 keunggulan yang diamankan oleh EVOS Legends setelah tadi teamfight di area turtle. Yes. Dan malah dari segi turretnya EVOS Legends berhasil mengamankan 4 turret. RRQ Aussie kali ini harus sedikit bersabar karena mereka nggak bisa terlalu terburu-buru. Dan EVOS Legends pun coba untuk mendapatkan 1 lot. Udah bakal dicolek di menit yang ke-10. Lotnya tercolek begitu saja. Benar sekali, tapi di bagian bawah R7 mendapatkan space tercipta. Ini dia. Skylar tertangkap lagi, crossbow tank belum dikeluarkan. Tapi kali ini harus ditumbangkan. Permainan cukup sabar dari seorang Clover di arah top lane. Dan R7 masih coba untuk dapetin 1 buah
nge-push di arah bottom lane. Iya, dan Sylvana pun harus pulang, Luminar pun harus pulang. Sementara untuk Clover dan juga Versik, mereka bekerja sama untuk bisa mendapatkan Lord. Yang pertama ini dia Lordnya berhasil jatuh ke tangan EVOS Legends. EVOS Legends berhasil mendapatkan Lord yang pertama di El Clasico yang pertama di season yang ke-7. Wah, ini CC-nya mendadak naik speed ya nggak? Tadi di awal slow banget permainan, mendadak langsung aja tancap gas. Ini dia sang bayi macan head to head dengan sang bayi alien menuju ke arah seorang Psycho. Psycho memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan dash-nya dan bahkan ditempel sampai dia harus menggunakan Alexo-nya. Wah. Bahkan diusir anti-match seorang diri. Tapi damage ataupun tekanan yang dia lakukan layaknya ada 3 atau 4 orang seperti dia gitu loh. Ini bakal kacau sekali pertandingan yang dilakukan. Skylar masih menompo seorang Versi, tapi Versi mencoba memaksakan kanan, malah dibalikan kanan dan lihat Skylarnya. Ada 3 EVOS di sana, mereka telah dikeluarkan. Ada Clover ditancapkan 1-1. Luminar ditukar dengan Skylar. Ini dia serangannya, Lordnya udah mulai hadir. Mountain Shocker dikeluarkan tapi di area ini masih ada inner turret di tengahnya. Di bagian bawah mulai digebuk oleh Lord. Tapi apa yang terjadi? Antimat terlalu masuk bagian dalam, untungnya masih bisa kabur. Sementara tapi itu ternyata di belakang sana, blessing duet dilakukan oleh seorang Versi. Tiba-tiba datang cinta kepadaku. Dan bahkan turret ini terdiamankan oleh tim EVOS Legends bersama dengan turret di arah bottom lane. Di arah top lane yang juga masih dibangsakan. Versi seorang diri, Duet Dragon di area yang salah. Dan monster kill masih bisa berhasil mendapatkan 1 orang Psycho. Ini bencana untuk tim Ararkyoshi. Esmeralda udah balik, Skylarnya udah bisa memberikan backupan lagi. Anti-match mulai maju ke bagian depan, tapi ternyata dia masih belum cukup kuat, hanya bisa untuk mempertahankan R7. Sedikit lagi masih bisa kabur untuk masuk ke dalam base-nya. Permainan yang luar biasa dari R7. Benar-benar kalkulasi yang cukup tepat. Kalau dia terpick off, karena bakal bisa menjadi bencana. R7 salah satu punggawa yang cukup memberikan damage burst terhadap seorang Versi. Dan bahkan kalau bukan karena R7, Versi tidak bisa terpick off seperti itu, Profesor. Iya, ditambah dengan hadirnya Retribution karena dia sebagai jungler. Dan plus, jangan lupakan juga R7 berperan penting untuk pencurian turret dari Ararkyoshi. Menompang gold, namun perbedaan goldnya kali ini sudah menuju ke arah 4000. Untuk advantage ini benar-benar jadi milik EVOS Legends banget. Tapi untuk tim fight selanjutnya, R7 yang bakal dilema. Dia bakal nendang Clover atau Versik. Wah, bener kan kata gue? Yang tadi di belakang. Yep. Ini kalau misalnya bener gue nggak salah kalkulasi. Ini El Clasico pertama tanpa Lemon. Bener. El Clasico pertama tanpa Lemon. Lemon selalu hadir di setiap El Clasico. Mau gonta-ganti roster, mau apapun keadaannya lagi di posisi bagus atau menang, mereka selalu nurunin seorang Lemon. Tapi sekali ini Luminar di depan sana menangkap R7, udah gak bisa kemana-mana lagi, di follow up oleh seorang Psycho. Tapi ternyata Versi di belakang sana langsung keluar lagi daripada dia memaksakan keadaan. Luminar sakar atau mau Psycho di sini bakal coba digabung dengan ada Seri Toren, ada Hachimes dan bahkan mengganggu pergerakan dari seorang Psycho. Iya. Benar-benar bagus banget kali ini cover yang cukup tepat dari tim EVOS Legends. Iya, walaupun tadi masih sempat masuk ke dalam kotak yang ada dikeluarkan lewat Real World Manipulation-nya. Sementara itu Nyisaka, ini dia blessing duetnya dikeluarkan. Sedikit lagi pinnya untuk masih bisa masuk ke dalam base-nya, tapi base sudah mulai langsung dicolek-colek aja. Sedikit lagi pertahanan ini bisa ditembus, Oji. Yes, tapi ternyata kali ini defensif yang cukup baik dari Ararkyoshi. Ingat, Ararkyoshi sangat kuat dalam defensif, tapi ini bakal coba di-down oleh Cross Voltage. Bahkan Psycho Sakratul Maut masih terbang dari seorang Clover. Versi memilih untuk mendapatkan Parma Maut terlebih dahulu. Ada Skylar di sana memilih untuk mundur, tapi R7 bakal fokus dengan TikTok Saldo lepas. Ultimate kali ini nggak berhasil ditumbangkan. Meanwhile Skylar harus tumbang. 2 player dari tim Ararkyoshi bahkan harus kehilangan Psycho. Ini bencana. Game pertama kemudian serangan diamankan oleh tim EVOS Legends. Skylar fokus ke arah belakang. Versi dapat 1 buah poin. Dan ternyata ada seorang Albert. Wipe out! Wipe out dan kemenangan pertama EVOS Legends 1-0. Yes, langsung saja sebentar lagi kita masuk ke game yang kedua. Yep. Antara EVOS Legends dan juga Ararkyoshi di El Clasico. El Clasico, ini dia langsung aja Land of Down game yang kedua. Papulung Ranger Mas. Cakep. Weekend itu akhir pekan, habiskan. Wow. Langsung saja kita di arah mid lane kali ini antara
EVOS dan juga RRQ bakal melakukan clear imminent dengan cukup cepat. Dan Clover dengan adanya sebuah Esmeralda berada di sisi samping akan melawan seorang R7. Iya, R7 dengan 2 ban dalam yang langsung dia bawa aja. Finn ada di bagian mid. Sementara Psycho mulai dikejar aja. Selamat sudah purple buff-nya. Sedikit terlambat pergerakan dari tim EVOS Legends dan berhasil diamankan terlebih dahulu oleh Albert. Dan bahkan Albert masih mau lebih. Versik seorang diri mencoba di cover begitu saja. Ada satu buah Soul Bloom yang dikeluarkan dan panas marah nggak berhasil didapatkan oleh seorang Albert. Meanwhile, Luminaire mau dipaksa, first blood didapatkan oleh seorang Albert dengan cukup baik di arah River kali ini. Iya, bahkan sekarang kita masih melihat akan adanya terus saja berantem di early game seperti ini. Persiknya masih fokus untuk mendapatkan ke arah purple buff, tapi untuk Chow-nya menghilang sudah sedikit lagi. Gagal untuk mendapatkan ke arah purple buff-nya, kayak ke reset sudah. Di reset sudah, waktu yang cukup tepat kali ini untuk R7 untuk kabur dan menuju ke arah lane-nya lagi di arah bottom lane. Dia yang greget. Iya. Kabur. Kan begitu kan saja. Cara kan caster begitu kabur saja untuk kabur. Tapi Luminaire dengan Soul Bloom-nya coba untuk maju terlebih dahulu. Meanwhile, Skylar Sekaratul mau tapi ada apa dengan Pocket Trick yang cukup banyak dan Clover milih untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada Frostmourne Shield. 1 titik darah terakhir. Ini Luminaire masuk pakai Soul Bloom. Oh my god, gak berhasil. Kekeran mautnya. Tapi dan Skylar ditukar begitu saja. Deadly Magic dengan Pocket Trick bakal coba dihajar. Dengan stiker M1-nya ada Luminaire di sana. Mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Enggak boleh pulang. Maunya digoyang. Hey, ini dia Mandarin Turtle Game. Langsung aja kita lihat bagaimana Turtle-nya udah siap untuk langsung dicolek-colek. Tapi Lunox udah standby di area pit dari Turtle. Yes, anti-match. Kali ini mereka coba untuk bertahan di arah bottom lane. Meanwhile, ada Turtle yang terbuka sangat bebas. Tapi ada Finn di sana. Gak ada yang ngebuka vision dengan cukup baik. Ada versi, bakal coba dengan panas malahnya. RKT membuka vision begitu saja. Tidak kening, langsung menggunakan flickernya. Tapi The Way of Dragon belum dikeluarkan. Psycho berhasil mendapatkan 1 poin dan 5 jemput. Kemudian seorang anti-meta timis berhasil mendapatkan Finn. Tapi ternyata tidak. Flickernya dijemput. Kewiu, langsung saja dipanggil begitu. Psycho bakal coba mundur. Nggak berhasil ditumbangkan. Gila, permainan dari tim EVOS Legend berhasil memanggil dan mengcover dengan cukup baik. Ada bang, langsung hadir aja teman pertempuran. Masih hadir kembali dan sekarang Pakuitonya pun menjadi korban. Tapi sayangnya Persik pun bisa diambil oleh RRQ Hoshi. Mau nggak mau, itu udah all out. Daripada gua kabur, mendingan gua tuker 1 untuk 1 dan berhasil. Walaupun yang ditukar adalah tanker, tidak cukup baik. Tapi Clover bakal coba untuk baku hantam dengan Skylar, Polystarmoon, menuju ke arah belakang. Satu yang terakhir, flicker digunakan dengan ada satu buah Angel. Tapi Hachimes dalam bottom lane, coba mendapatkan 1. Ada Luminaire, bakal coba dipanggil. Kiwi, dan ternyata R7 still survive, but not too long dari bottom lane. Backupan dari Luminaire ada berapa dia di lane of down? Dia ada di atas, ada di bawah, dan sekarang Deadly Magic-nya nggak begitu menyakitkan ke arah Clover. Karena Clover masih bisa mengelak dari arah Poker Trick yang dikeluarkan. Dan lihat Persik pun mencoba untuk mendapatkan 1 buah turtle terlebih dahulu di arah bottom lane. Clover bakal fokus di arah top lane untuk mendapatkan pundi-pundi gold. Ultimate berhasil ditumbangkan begitu saja dengan Darkling dan juga Psycho. Masih ada Ground Out Strike. Dipaksa dengan Soul Bloom. Kali ini ada Finn di garis depan dengan Lunox-nya. Dan para pemain dari tim EVOS Legends pun nggak berani untuk masuk lebih dalam lagi, Pak Polo. Iya, ini Turtle-nya diajak jalan sampai bawah. Ini jangan-jangan bisa sampai ke arah Besar Tara. Dan sekarang kita lihat aja, Psycho-nya mulai terdiam di ujung sana. Cuman belum ada follow up damage yang bisa dilakukan. Udah ada Poker Trick, udah ada dari Magic. Kemungkinan untuk rack-nya akan hilang, tapi sedikit lagi HP yang tersisa. Masih bisa selamat, tapi Luminaire di belakang mencuri seorang Albert. Tiba-tiba Cinta datang kepada aku, langsung ada cycling ke belakang, tapi Luminaire gak bisa bertahan dengan cukup banyak. Tangkap sering cukup sakit dan bahkan 2 player dari tim EVOS Legends harus tumbang. Turtle terbuka dengan sangat bebas untuk tim RRQ Hoshi. Versi bakal coba untuk maju dengan bangga kali ini dengan adanya Angela di dalam tubuh. Dan Versi berubah menjadi tatoan karena ada Angela. Tatoan aja, tapi hero favoritnya? Angela. Iya. Oke, serem aing teh Abang Tato. Tuh, tapi Skylar dikit lagi. 1 hit terakhir. Menghilang sudah Skylar. Sementara Psycho masih cukup berdiam tinggi. Gagal. Masih berhasil mendapatkan 1 poin. Memaksakan kanan di arah bottom lane. What a play from Versi. Tapi Finn sudah memanggil Lemon dengan stikernya. Luminaire masih mau coba memaksakan keadaan. Ada order brilliant. Polystarmoon masih bisa dihindari. Clover masih mau lebih. Dan Finn gak boleh pulang. Ada Cyclone Eagle. Ini dia, Deadly Magic dikeluarkan kembali, tapi dia berhasil kabur dengan adanya Space Escape yang dia miliki. Dikit lagi, Albert ternyata masih bisa kabur ke bagian belakang. Cover yang baik
satu persatu maju sedikit demi sedikit banget semua damage yang dimiliki. Persik bakal coba dipanggil, R7 damage terlalu besar. Tortoise Sauce sudah dikeluarkan. Tapi ada Psycho dengan knockout strike-nya. Masih ada flicker dari seorang RKT. Albert gak punya deadly magic dan juga fokus bisa tidak ada yang ditumbangkan oleh Ararki Ozzy. Itu darah udah dikit-dikit banget semuanya. Clover, Skylar, ini dia pertempuran yang gak ada habisnya dari tadi. Dari awal sampai sekarang belum turun-turun speednya. Mereka masih ngegeber terus. Oke, anti-match Sakaratul Maut tidak dia berhasil mendapatkan satu buah turret dan ada RKT. Papi puh. Anti-match milih untuk kabur terlebih dahulu. Absorb damage, courage mas dikeluarkan. Lumina bakal coba untuk memanggil keributan. Versi bakal fokus di sana. Crowd strike berhasil dikeluarkan. Lumina menang semua damage, bahkan cycling dikembalikan kanan karena seorang R7. RKT di sini. Lumina dari Sakaratul Maut. Satu tonjokan terakhir Lumina harus ter-take dan oleh seorang Psycho atau Psycho. Psycho-nya menunggu di dalam rerumputan, hanya diam aja. Siapa yang mau pulang, siapa yang mau lewat sini, bakal gua begal. Ini dia itemnya, Prof. Ini aku bisa lihat ya dari tadi team fight benar-benar tidak berhenti. Tapi satu poin yang aku tangkap di sini adalah Skylar tidak mendapatkan farming yang optimal. Clover dari tadi nge-screening dimanapun Skylar hadir. Dan kali ini Clover yang bakal dihajar di arah bottom lane karena dia sudah mengganggu seorang Skylar. Yes, sedangkan itu di arah bottom lane Clover seorang diri. Satu versi pribadi Clover gak bisa bertahan cukup banyak dan meledak. Balon hijau sudah pecah di arah bottom lane dan membuat satu korban jiwa yaitu Clover atas tim EVOS Legends. Yoi, Luminera di bawah menghilangkan satu gerobak dan selamat sudah outer-turret untuk sementara. Di bagian tengah sendirian aja Persiknya pede banget. Nggak takut akan adanya penculikan lewat Harley yang sedang standby walaupun udah ada invite dia dapatkan. Pinnya sedikit lagi hilang, tapi ternyata Order Brilliant di sana tempat bakal flickernya cepat membuat seorang Vin masih bertahan di arah bottom lane. Bakal Cycle Eagle jadi bangsakan begitu saja. Satu tumbang dari Magic, Pokor Trik udah masuk, tapi Versik masih mau lebih. Psycho-nya bakal coba dihajar. One by one situation. Versik versus Psycho. Masih coba untuk bertahan. RKT is coming. Versik ternyata berhasil survive. Ada Albert di sana. Hati-hati kalau misalnya ada Deadly Magic dan juga Pokor Trik masuk. Bakal bisa menumbangkan seorang Versik dan Albert. Stand by on position. Kita lihat di arah bottom lane. Albert bakal coba mencuri satu buah turtle. Dan the wave Drake langsung saja di follow up karena seorang Albert. Space escape dan satu hit terakhir. Albert, what are you doing? Damage terlalu sakit. Tapi ternyata Albert harus ditumbangkan. Kenapa balik lagi Albert sang bayi alien? 3 weakness point lagi masih ada di tubuh Clover. Tapi Skylar-nya berhasil untuk menghilangkan satu wave minion di bagian bawah. Ditarik mau kemana Luban dalam 3-2 poin weakness-nya masih bisa diselamatkan. Tapi ternyata Swallow Pants-nya berhasil untuk mendapatkan ke arah crossbow tapi belum dikeluarkan. Crossbow Ini dia. masuk ke arah RKT tapi masih ada flicker juga. Luminar bakal mengarah Cycle Eagle karena seorang Skylar. Masih mau lobby, nggak ada follow up damage. Luminar pun disamit piring tetangga oleh seorang R7. Mau coba untuk ganggu core gua loh ya. Nggak boleh tapi damage-nya. Wah, damage from Luminar. Berhasil menumbangkan Skylar di arah bottom lane. Rikota tas kali ini. Oh my god. Gila, kalkulasi damage yang luar biasa dari Luminaire. Bahkan tadi ada satu hit dari pasifnya. Dan kalau misalkan kita ngomongin masalah team fight dari tadi, pertukaran damage-nya, poin kill-nya benar-benar sangat optimal. Dan bahkan red kill-nya aku bisa bilang mulai tidak adil. EVOS Legends mulai tidak kehilangan satu demi satu. Dan Anarchy Hoshi yang harus lebih berhati-hati. Karena Albertnya juga sempat terpick off. Player gold-nya Versik unggul banget, 6.600 gold. Bahkan dari keunggulan 2K network yang kali ini EVOS Legends lebih leading di menit yang ke-8. Benar. Bahkan turun berhasil dapatkan seorang Versik. Versik bakal coba dipaksa 2 versus 1. Versik masih mau coba untuk melakukan team fight. Dan bahkan Versik masih mau lebih ke arah R7. Psycho ke arah belakang. Versik Sakaratul Maut. Ada Correspond. Tapi Luminaire kami menuju ke arah seorang R7 ditambah ada Asifet. Mencoba mengarah seorang Albert. Albert yang bakal coba dituju. Begitu saja tapi gak berhasil. Dua flag berhasil dapatkan satu poin. EVOS Legends. Tapi gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dan begitu dapatkan. Looking for triple kill. Dipanggil begitu saja. Ini dia Skylar masih bisa kabur Roji. Pertempuran yang tiada habisnya dari EVOS Legends versus Ararki Hoshi. Oh my god, Ararki Hoshi kali ini berada di pressure yang cukup baik. Benar-benar pressure-nya cukup kuat dari EVOS Legends. Dan EVOS Legends gak ngasih nafas sama sekali. Ini di bagian bawah tadi Psycho-nya maksain ke arah Persiknya. Satu hit terakhir tapi malah Psycho-nya yang hilang, Profesor. Itu dia cover dari Rek yang selalu nempel. Positioning dari seorang Versik juga nggak main-main. Dan kali ini Lordnya udah mulai diinisiasi. Menit 10, 15-3 dengan perbedaan network. Bahkan menuju 6.000 untuk EVOS Legends. Dan itu yang gue udah bilang, insting membunuhnya. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. 2 versus 1. Aing teh macan, aing teh takut. 2
Dragon Lance. Tapi yang Bawa lagi. Seven kali ini menuju ke arah Tomblet. Polestar Tapi pun. Polestar mengarah Psycho. Dan Seven kembali pulang. Mau jadi goyang. Ban dalamnya bakal coba ditabrak Psycho lagi. Langsung ditumpangin begitu saja. Oh, SM menuju no. seorang Luminaire. Wow, hilang 4 satu lawan orang. 5 Pak Pulung. Dikeroyok. 4 lawan 5 Enggak, Pak Pulung. ini Ini empat dia. lawan- ini 4 lawan 5. 4 lawan 5 bukan hal yang Ini. baik. Udah bukan dari segi jumlah aja yang Yes, baik. ini tapi tim fight dari bahaya. Ini tim fight yang bahaya. Dari Gold juga tidak baik untuk tim Hierarchy Oshi. Dipasangkan dengan ada Volley Turbo di arah Nova. Faisal kau memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Albert sudah punya Holy Crystal. Tapi para pemain dari tim EVOS Legend. Mereka standby position. Anti-Man bakal berada di arah bottom lane. Rico tas. Kalau kata Cornet kali ini Pak Pulu. Bocah kecil yang sangat-sangat pede banget. Kita lihat itu saat lagi. Lordnya akan berhasil kah untuk ngegebrak ke arah satu inverter yang dimiliki oleh Tapi Hierarchy Albertnya Oshi. udah setengah darah dikeluarkan. Lumina dapat terlalu besar dan lihat Pristan teropong. Albert ditumpangin begitu saja. 2 player dari tim Hierarchy harus hilang. Psycho masih Dua bisa. down. Ini bencana. Wipeout didapatkan. Oh, EVOS my. Legend memenangkan El Clasico. Media wipeout. Itulah yang terjadi. 2-0 EVOS Legend. EVOS Legend. Dengan debutnya seorang versi Wow. sang bayi macan mengalahkan bayi alien.